Coba kita lihat di dalam Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat yang ke-6. 30 ayat 6 sudah dapat semua. Kemudian ayat 7. Ya, 8. Kita baca di dalam Amsal 30 ayat 5. 1, 2, 3. Murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, jadi pada pagi hari ini saya mau bahas tentang permintaan Agur bin Yake. Kalau kita lihat di situ ya, judul perikopnya di atas apa? Permintaan apa? Agur bin Yake. Nah, jadi diawali di situ dikatakan ya tentang dia tidak sombong ya, tentang kesombongan atau tentang keangkuhan di situ ya. Nah, dikatakan di situ semua firman Allah adalah murni ya. Firman Allah itu tidak pernah salah ya, murni namanya juga beda kalau minyak yang murni dengan minyak oplosan gitu ya. Kamu lihat yang murni ya, seperti yang di kemasan itu beda dengan yang di plastik itu kan, beda ya. Ada yang keruh, ada yang murni. Jadi penyulingannya berapa kali itu sampai dapat namanya minyak yang murni. Nah, firman Tuhan itu murni ya, artinya tidak ada campuran apa-apa di dalam ya. Apa yang Tuhan katakan sama seperti apa yang harus kita lakukan ya. Jadi dikatakan semua firman adalah murni. Nah, karena dia murni ya, karena itu suara Tuhan, firman itu suara Tuhan ya. Dikatakan firman adalah perisai perisai itu artinya apa? Benteng gitu kan ya. Pernah kamu lihat polisi kalau ada demo, dia pakai apa namanya itu? Tameng ya. Tujuan tameng itu apa sih? Ya, melindungi supaya kita tidak kena bahaya kan. Kalau orang demo kita dilemparin botol, dilemparin batu, kalau nggak ada tameng, ya bonyok-bonyok itu kepala kan, nggak bisa mati ya. Nah, digambarkan di situ bahwa firman itu adalah perisai tameng ya. Kalau kita lihat panah iblis itu, kalau kamu lihat itu perang Israel kemarin waktu ditembakkan rudal itu seperti apa? Kembang api di atas yang tidak pernah henti gitu kan. Iblis juga menembakkan tuh seperti itu. Nah, kalau di dalam hati kita nggak ada firman, nggak ada perisai, nggak ada yang melindungi kita, akhirnya kita jadi sasaran empuknya apa? Panah-panah si iblis. Iblis memanahkan sakit hati. Karena nggak ada firman, ya tembus masuk, jadilah kita menjadi orang yang sakit hati. Iblis memanahkan apa itu? Iri hati. Karena kita nggak ada firman, tembus masuk di hati kita, jadilah kita orang yang suka sakit hati. Iblis memanahkan api cemburu dan lain sebagainya. Bukan satu-satu, bersamaan. Kalau nggak ada firman, itu dikatakan ya habis kita. Nah, dikatakan ia perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Pertanyaannya, mau nggak kamu berlindung pada Tuhan, pada firman itu? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mau nggak kamu berlindung sama Tuhan? Mau nggak kau berlindung sama Allah? Supaya engkau terhindar dari panah-panah si iblis. Iblis kerjanya hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kau nggak ada sukacita. Orang yang kena panah iblis nggak mungkin ada sukacita. Ya, nggak mungkin ada kedamaian kalau udah kena panah iblis. Lalu gimana caranya? Bertobat kembali, berlindung pada Tuhan, berlindung pada firman-Nya. Dikatakan baca firman Tuhan. Firman Tuhan tiap hari kita baca, itulah benteng perlindungan kita supaya kita bisa menghadapi apa? Tipuan si iblis. Kita bisa berkata tidak terhadap tawaran-tawaran iblis. Kita bisa menghalau setiap serangan-serangan iblis. Ya. Hanya dikatakan
firman itu murni. Kalau murni itu tidak ada yang kalahkan. Ya. Dan firman itu Allah sendiri. Ya. Ia adalah perisai, tameng yang akan melindungi kita. Kalau kita semua pakai firman sebagai tameng, saya kira tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran, nggak akan ada yang ada itu hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kita akan berpikir karena firman itu ada di pikiran kita, ada di hati kita, sehingga ketika kita mau melanggar, misalnya berlalu lintas mau menerobos lampu merah, ada firman berkata jangan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, jadikan firman itu bukan hanya bacaan semata, tapi jadikan firman itu sebagai perisai yang melindungi engkau semua. Paham ya? Nah, yang kedua, jangan menambahi firman, karena firman itu adalah murni. Ya, sama kalau kamu punya minyak yang bagus dikasih masuk minyak yang jelek, hasilnya bagus nggak? Kan jadi dikatakan di dalam kirbat yang baru itu jangan masukkan anggur yang baru, akan robek, akan rusak. Ya. Hatimu yang baru jangan dimasukin lagi hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan, yang bisa mengotori, sehingga hasilnya tidak baik. Ya, firman itu murni, jangan ditambahin lagi supaya engkau tidak ditegurnya kalau Tuhan tegur kita. Ya. Sudah ada firman, jangan kita campurin lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Kita sudah jadi milik Tuhan, jangan kita kotorin lagi diri kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berasal daripada Tuhan. Makanya sebenarnya ujian itu ketika kamu ada di lingkungan, dengan di lingkungan orang yang tidak pernah baca Alkitab, gimana kamu di situ? Kamu bisa jadi terang atau kamu yang diterangi? Itu akan terlihat semua. Ketika di semua orang kerjanya menertawakan orang, apakah kamu ikut juga di situ atau kamu menjadi terang di situ untuk mengingatkan orang? Itu tidak baik. Ya. Nah, ini akan teruji semua. Ya, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta, hanya bohong. Pembohong. Ya. Kalau kamu orang-orang Kristen, baru kelakuanmu tidak seperti orang Kristen, dunia akan melihat kamu pembohong, kamu pendusta. Ya. Artinya kamu mencemarkan nama Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen tidak mudah. Makanya Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ya. Memikul salib, ada bagian yang harus kita kerjakan. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Walaupun keselamatan itu anugerah, tapi tetap kita harus kerjakan. Ya. Nih, paham? Masih bersama saya? Gak pikirannya kemana-mana? Nah, apa yang dikatakan Agur bin Yake? Dua hal yang aku mohon kepadamu. Nah, dua hal yang dia minta kepadamu, gak banyak-banyak. Ya, dua hal yang aku minta kepadamu, jangan itu kau tolak. Dia bilang jangan Tuhan tolak sebelum aku mati. Ya. Dua permintaannya. Pertama dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya. Jangan bersaksi dusta. Ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, banyak kita karena takut sama manusia sehingga kita tidak mau berterus terang. Ya. Lebih takut dikeluarkan dari sekolah daripada takut sama Tuhan. Kalau prinsip saya, kalau di dunia kerja, ya lebih saya dikeluarkan dari, pasti Tuhan siapkan yang lebih baik lagi. Daripada saya harus mengorbankan ketidakjujuran. Ya. Ketika engkau ditanya, kamu lakukan enggak ini? Kalau memang lakukan, ya bilang aja ya. Ya. Karena di dunia kerja nanti seperti dunia manapun seperti itu. Kadang kejujuran itu lebih bernilai. Ya. Jangan kita takut nanti saya dikeluarkan. Kalaupun engkau dikeluarkan tapi engkau jujur,
pasti Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik dari itu. Tapi ketika engkau tidak jujur, saya lebih menghargai orang yang jujur daripada orang yang berbohong. Ya. Karena kebohongan itu akan ketahuan. Nanti juga ketahuan, kamu malu sendiri kan. Lebih jujur di awal daripada ya, sama kalau saya, benar nggak gini? Enggak. Saya panggil orang, benar? Nggak bisa berkutik. Benar. Loh kenapa nggak? Apalagi ada yang bersumpah demi ini. Pas datang, kamu malu sendiri kau sumpahmu kok ini. Mana yang benar nih? Ya, lebih kau jujur di awal daripada. Nah itu yang diminta Agur bin Yake, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan sudah atur semua berkat setiap orang. Ya, nggak usah ada iri-iri, nggak usah cemburu, nggak usah ada. Tuhan sudah atur semua. Ya. Kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan masa depanmu, janji firman Tuhan itu ya dan amin, tidak akan mungkin salah. Firman Tuhan katakan aku merancangkan masa depan yang penuh harapan, pasti itu terjadi dalam hidupmu. Ya, kau baik-baik saja sama Tuhan. Ya, jika hari ini engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau dan seterusnya. Tapi sebaliknya jika engkau hari ini tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kutuk ini akan datang ke kesusahan ini akan datang ke. Itu firman Tuhan sama, manusia sama semua di mata Tuhan. Enggak ada itu dosen, enggak ada itu mahasiswa, enggak ada. Di mata Tuhan kita sama semua. Di mata manusia kita boleh berbeda. Mungkin ini kaya, ini miskin, ini tidak ada pangkatnya, ini itu manusia. Tapi di mata Tuhan tidak berlaku. Kita semua sama di mata Tuhan. Maka dikatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bangku. Ada, semua kita sudah punya bagian dari Tuhan kok. Belajar aja bersyukur sama Tuhan. Ya. Yang membuat kita kadang susah hati itu karena kita nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ya. Kau melihat orang berhasil, kau iri. Kau melihat orang diperhatikan, kau iri. Tapi kau nggak pernah merasakan seandainya kau di rumah sakit, tinggal oksigen satu-satu, nafasmu tinggal satu-satu. Kau itu bebas bernapas, bebas. Masih bisa menjelekkan orang juga tuh. Kau nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ya. Ini yang bikin kita susah hidupnya karena tidak pernah bersyukur. Bersyukur saya bisa sekolah, di luar sana banyak orang tidak bisa sekolah. Kau mau lihat nanti kalau ikut ke Bandung kan biasa saya tunjukin anak-anak yang harusnya sekolah harus di pinggir jalan untuk gini-gini, untuk lap-lap kaca. Lebih parahnya orang ya. numpang hidup sama anak. Orang tua numpang hidup diperalat anaknya untuk cariin mereka makan di situ. Kau bersyukur. Ya, saya katakan itu. Masih bisa sekolah. Ya, masih bisa makan 3 kali sehari. Oh, teman-temanmu di sekolah sarapan tidak pernah sarapan. Kenapa nggak sarapan? Nggak ada yang mau dimakan. Oh, di sini sarapan enak. Tapi seringkali kita nggak pernah ada rasa syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa makan hari ini. Orang di luar sana hanya ngorek-ngorek sampah, nggak dapat apa-apa, nggak bisa makan. Aku bisa makan dengan yang sehat. Seringkali kita nggak pernah ada ucapan syukur. Ya, itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan kecewa melihat manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur. Yang ada hanya bersungut-sungut. Ya. Rasa tidak puas, rasa tidak ini. Sekecil apapun yang kita alami, kita sehat saja itu sudah luar biasa ya. Ya. Kita bebas bergerak saja itu sudah anugerah yang luar biasa. Ya. Kamu sehat, kamu bisa cari uang. Kamu sakit, nggak bisa apa-apa. Ya. Nah itu. Ya, jadi Agur bin Yake, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan sudah atur semua bagian kita. Tuhan hanya bilang taat, setia sama aku. Itu aja.
taat dan setia. Kamu baik-baik di sini, kamu dengar-dengaran, pasti kita urus dua sampai ini kan, sampai di mana kita bisa urus gitu loh. Ya. Tapi kalau hanya membuat masalah, membuat ini, kan kita berpikir juga kan, seperti yang kata Kak Jos di sekolah kemarin. Ya, kalau kamu muncul ya pasti orang jadi perhatian kan, oh beda ini anak ya. Ya. Kok ini anak rajin, kelihatan rajin dia. Ini, tapi bukan dibuat-buat ya, bukan kita carmuk gitulah, bukan. Tapi berangkat dari hati kita, ketulusan hati. Kalau kamu lakukan dengan tulus, ya Tuhan tahu semua kan, mana yang tulus, mana yang bulus. Tuhan tahu. Yang saya katakan, kita bisa bersandiwara di depan manusia, tapi di depan Tuhan nggak bisa. Ya, Tuhan bilang, kau hanya pura-pura gitu. Ya. Kenapa Agur bin Yakub berkata seperti itu? Di ayat 9 dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata, siapa itu Tuhan? Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Nanti kita diberkati Tuhan, kita udah lupa sama Tuhan. Ya, makanya dia tidak mau minta kekayaan kan. Ya. Jangan biarkan juga miskin supaya aku pergi mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Cukupkanlah berkat yang kita alami. Ya. Kita udah luar biasa diberkati Tuhan. Ya. Tinggal kita belajar bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Ya. Di dalam bersyukur itu, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Ya. Teman-temanku umur segini udah pada punya anak. Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk sekolah. Ya. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melihat lebih jauh lagi apa yang kau sedang rancangkan dalam hidupku. Bersyukur seperti itu. Jangan ada hati kita hanya mau melanggar dan yang hanya mencelakakan diri sendiri. Itu kan. Ya. Sama bangsa Israel. Ya, yang keluar pertama dari Mesir itu kan nggak pernah lihat jauh ke depan yang janji Tuhan. Aku akan membawa engkau ke tempat yang berlimpah susu dan madu di Kanaan. Itu dia nggak pernah lihat jauh. Yang dia lihat ya keseharian. Oh, kita makan ini lagi ya. Kok mana terus ya? Kok kita hanya mutar-mutar di padang gurun. Tapi dia nggak pernah lihat janji. Aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Pandangannya sempit. Ya. Seringkali orang yang pandangannya sempit itu nggak pernah lihat jauh ke depan. Ya. Makanya saya katakan, coba kita melihat jauh ke depan. Saya ada di tempat ini karena saya lihat jauh ke depan. Ada yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saya. Ya, saya nggak tahu bagaimana masa depan kalian nanti. Ya, yang saya katakan mungkin bisa ada yang jadi pengusaha sukses nanti. Kita nggak tahu gitu kan. Tapi kamu coba lihat jauh ke depan. Jangan hanya lihat yang perjalanan sekarang. Ini bagian kecil. Kalau Israel ini belum menyeberangi Laut Teberau ini. Ya, baru mau keluar dari Mesir gitu. Ya, masih jauh perjalanan. Itu yang kamu lihat endingnya. Tujuan Tuhan membawa kamu ke tempat ini apa? Pasti ada rencana yang kadang kita tidak mengerti. Ya, kadang kita tidak mengerti. Ya, jadi kembali. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, itu dua permintaan. Dikatakan sebelum aku mati, jangan jauhkanlah kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Semua sudah, makanya kata orang dagang itu, rezeki itu tidak akan pernah tertukar kan. Ya, Tuhan sudah atur semua rezeki kita. Tuhan sudah tahu masa depan kita semua. Tinggal taat saja sama Tuhan. Ya, nggak usah iri dengan yang lain, nggak usah cemburu dengan yang lain. Tuhan sudah aturkan semua kok. Ya. Kemarin berapa kelas 12 saya panggil. Saya mau tanya, next berikutnya kamu apa? Ya, saya coba arahkan. Ya,
Ada yang mau ke ini, bagus. Ya, kamu mulai doa dari sekarang, Tuhan, apa ini benar? Belajar mendengar suara Tuhan. Makanya saya katakan tadi malam ketika kita doa, coba penyembahan itu nggak salah. Coba sekali-kali kamu diam di dalam keheningan. Jangan kita terus yang mau didengar Tuhan. Coba belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau sama saya? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Jangan kita terus yang Tuhan dengarkan aku gitu loh. Tapi kita nggak mau dengar suara Tuhan. Ya. Coba di dalam keheningan kamu duduk merenung. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? Kenapa Tuhan bawa saya ke tempat ini? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Tuhan akan berbicara sama kita. Tuhan akan bicara sama kita. Ya. Makanya saya bergumul, Tuhan, ketika Engkau bawa saya, misalnya saya ambil CPNS ini, P3K ini, kalau saya ambil, apakah Tuhan masih ini bisa jalan, masih ini bisa jalan? Saya mau dengar suara Tuhan, supaya saya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Ya. Sama ketika melihat keadaan Tuhan, saya belajar merenung, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa yang Tuhan mau murnikan, apa yang Tuhan mau kerjakan? Ya, saya belajar mendengar suara Tuhan. Dan kita semua pasti dikasih telinga rohani, mata telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Ya, selalu tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Jangan kita jalan dengan merasa kita mampu sendiri. Sampai lampu merah juga kita terobos karena kita merasa hebat mungkin. Ya. Tapi belajar dari Agur bin Yake, dia sangat sederhana ya. Bukan muluk-muluk. Sama dengan Salomo. Salomo dia nggak minta kekayaan waktu dia jadi raja. Dia hanya apa? Minta hikmat. Ya. Bukan kekayaan, bukan ini. Tapi apa yang Tuhan katakan, karena kau enggak minta kekayaan, aku memberikan kepadamu. Ya, banyak orang mencari kekayaan tapi enggak dapat. Banyak orang yang tidak mencari kekayaan tapi Tuhan kasih kelimpahan. Ya. Yang dikatakan Pendeta Beri waktu di Windu bilang apa? Justru apa yang tidak dikejar itu yang Tuhan kasih. Tuhan tahu semua kok. Tuhan tahu. Tuhan hanya mau setia. Ya. Tuhan mau kita setia melakukan firman-Nya. Ya, tinggalkan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Selebihnya itu bagiannya Tuhan. Itu aja bagian kita. Taat. Ada lampu merah di situ, jangan. Belajar diam. Ya, belajar taat. Ini lampu merah. Tidak boleh jalan. Ya. Ada lampu hijau juga. Jangan diam di situ. Waktunya jalan. Oh, diam di situ ditabrak juga. Ya. Belajar lihat rambu-rambu. Rambu-rambu Tuhan itu ada semua di Alkitab situ. Itu aja, pelajari dan pasti kamu berhasil. Ya. Ya. Itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang menjadi berkat bagi kita.